ayam di nasi Padang udah biasa. Ayam cabai hijau kayak gini juga udah biasa. Foodies. Nah, ini yang luar biasa. Ini adalah ayam ala-ala Louisiana Amerika banget nggak tuh? Nah, ini tampilan ayam yang beda banget dan rasanya juga kayaknya menarik banget, Foodies. Kita cobain dulu. Let's go! Hayo, pada belum pernah cobain kan ayam ala Louisiana dari maksudnya Amerika, Foodies. Hihi. Dari tampilannya sih emang ayamnya orang bule ya, Foodies. Jadi nggak usah nyari lalapan sama sambal. Boleh lah ya, sekali-kali kita icip kuliner ala bule nih. Apalagi tempat jualannya yang kalah unik, Foodies. Bukan ala Amerika tapi ala Vrindavan. Pakai bajai, Foodies. Foodies, sini. Dan ternyata ayam yang tadi ala Louisiana itu dijual di bajai kayak gini. Sebentar, emang di Amerika ada bajai? Amerika ada bajai nggak sih, Mas? Oh, nggak ada sih, setahu saya. Nggak ada. Keren banget. Ini bajainya bisa dimajuin nggak sih, Mas? Bisa. Oh. Ini bisa dijalanin. Unik banget kan sarana jualannya. Katanya sih bajai ini bukan sekedar pajangan doang loh, tapi bisa dipakai keliling beneran. Nggak percaya? Ayo Zal, kita buktikan yuk. Ayo kita jalan-jalan ke Louisiana pakai bajai, Foodies. Mas, Mari, nyalain Bang. lagi, coba, Mas. Iya, betul. Sambil digas dikit. Mas. Udah. Oh, Daripada oke. nanti goes-goes kayak gitu capek, mendingan kita langsung aja lihat gimana cara proses pembuatan roasted chicken ala-ala Louisiana ini. Bener loh, bajainya masih bisa nyala, Foodies. Ya kita ke Amerika, kejauhan ya. By the way, kemana sih nih si Rizal? Udah di sini aja, nggak sabar pengen icip roasted chicken nih ya kamu. Nah, yang spesial tuh, Foodies, cara ngolahnya nih kudu dimarinasi selama 20 jam. Jadi biasanya dimarinasi dari jam 12 siang, nah jam 10 pagi esok harinya baru deh tuh bisa dipanggang. Wah, butuh perjuangan ya buat makan makanan bule nih. Itu aromanya apa, Mas? Kira lebih kayak kari atau ada? Enggak, bukan kari sih. Kita karena Louisiana itu kan kita bumbu dasar itu kan kaju nih. Jadi lebih banyak ke rempah-rempahnya. Jadi ini contohnya nih, Mas, kalau misalkan ayamnya udah kita marinasi sekitar 20 jam. Foodies, aku salah fokus. Ini nggak kelihatan ayamnya ya, saking dimarinasi 20 jam. Bener-bener gak pelit bumbu, Foodies. Ayamnya itu sampai gak kelihatan ketutup sama bumbu marinasinya. Wah, gak heran ya kalau ini recommended, udah pasti bumbunya ngeresep banget sih. Nah, Foodies, ayam yang dibawa ke sini itu udah dalam keadaan matang untuk mempermudah kalau ada customer yang pesan, jadi biar gak kelamaan nunggu deh. Tapi ini supaya tetap hangat, di-grill lagi tipis-tipis, Foodies, sekitar 15 menit aja. Setelah ini kita akan anclomin ke sini, Mas. Iya, betul. Dianclomin? Ini kan lagi di Amerika. Sebelum di-grill harus dicelup dan diolesin dulu dengan minyak kaldu dari panggangan ayam yang pertama nih, Foodies, supaya bumbunya tuh makin ngeresap. Aku tuh sama ayam aja sayang tuh, aku elus-elus, apalagi sama Foodies. Semua ayamnya ini dipilih dengan ukuran berat yang sama, 1 kilo per ekor ya, Foodies. Tapi di sini Foodies juga bisa pesen ukuran per potong ya. Untuk harga per potong ini, Foodies, plus pakai French fries atau wedges ini cuma 38.000 aja. Foodies juga bisa nambahin keju cheddar di atasnya supaya makin spesial. Oh ya, Foodies, for your info nih ya, roasted chicken ini mulai buka sejak zaman pandemi, Foodies. Iya, awal mulanya tuh dijual hanya via online aja. Dan akhirnya owner itu punya ide untuk memanfaatkan bajai miliknya. Sampai sekarang jadi keunikan tersendiri deh tuh buat warung ayam panggang ala Louisiana yang satu ini. Oke deh, Rizal pesen beberapa menu nih, Foodies. Yeay, ada roasted chicken dengan keju cheddar di atasnya, sosis, chicken wings, dan juga French fries. Widih, hari ini Rizal bener-bener serasa jadi internationally taste ya. Oke deh, mau makan yang mana dulu nih kira-kira? Dari sosisnya dulu kali ya. Ini sosisnya menarik, Foodies, karena dia fresh. Dagingnya berasa. Kemudian honey mustard, ini campuran antara mustard dan juga ada madunya. Dia asam, manis, dan seger. Sosisnya oke nih, Foodies, pakai sosis premium loh. Ukurannya juga lumayan ngenyangin dan dagingnya berasa banget. Dari sosis kita geser ke chicken wingsnya. Yuk. FYI, jadi ini tuh adalah bumbu yang dimarinasi sama dengan yang roast chicken ini. Tapi kalau ini adalah di grill, tapi kalau ini digoreng, Foodies.
Meskipun kelihatan kering, tapi ayamnya tuh empuk banget. Kalau yang kedua, bumbu dari marinasi yang selama 20 jam itu benar-benar berasa banget, Foodies. Betul-betul makanan yang ada di kafe besar, mall-mall besar, ada di sini, Foodies. Dan ini recommended. Dimarinasi dengan bumbu yang sama dengan roasted chicken nih Foodies. Ini enak banget loh rasanya. Nah ini tuh bedanya kalau chicken wingsnya digoreng Foodies. Overall ini andelita abis. Dia saking empuknya, baru diangkat dikit doang udah langsung kelepas gitu loh Foodies. Tuh. Wah. 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 Nggak perlu jauh-jauh ke Amerika. Nggak perlu jauh-jauh ke Louisiana, nggak perlu jauh-jauh datang ke mall besar Foodies untuk nikmatin rasa ayam roast chicken ala Louisiana yang seenak ini. Gak sia-sia ya dimarinasi sampai 20 jam. Dan ini rasanya super lazis Foodies. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam dan tekstur ayamnya sukses bikin kaget. Karena emang seempuk itu ternyata. Bumbu marinasi ini tuh dia cenderung kaya dengan rempah Foodies, tuh lihat rempahnya masih banyak di sini. Kemudian aroma dari grillnya juga sangat berasa dan bumbu marinasi selama 20 jam itu betul-betul meresap ke dalam ini nih Foodies. Nah cobain pakai saus keju nih ya. Kayak apa sih nih rasanya? Saus kaju ini pas kita masuk ke dalam mulut, dia tuh kayak geter-geter. Ternyata ini ada yang bikin wangi itu adalah kajunya Foodies. Ada rempah kajunya di situ yang bikin aromanya sangat mendominasi. Saus kejunya ini tuh khas banget loh Foodies, rempahnya kuat dan harum dari rosemary-nya ini mampu menambah taste yang unik. Smells so good. Sausnya ini tuh teksturnya mirip mayones, terus diracik dengan cajun, rosemary dan juga bumbu rahasia. Wah ini nagih sih. Dan salutnya ini tuh racikan sendiri loh. Ih mantep ya. Foodies, juicy banget dalamnya. Wih. Sensasi keju cheddar di atas ayam ini menambah rasa gurih dan juga juicy. Apalagi tadi kejunya di torch dulu, jadi aromanya tuh keluar. Wah, edun Foodies. Soal rasa, ini nggak kalah loh Foodies, kayak ayam Louisiana yang ada di resto-resto gitu tuh Foodies. Ih serius, padahal lokasinya cuma di pinggir jalan aja loh, di Jalan Panglima Polim 5 di Melawai, Jakarta Selatan. Hanya ada di sini Foodies, makan receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Manis, gurih, kenyangnya brutal, bin awet nih Foodies. Gak heran kalau bubur kacang hijau yang satu ini jadi kesayangannya warga Cikini. Foodies, pagi-pagi sebelum beraktivitas jangan lupa sarapan ya Foodies. Nah, biar kita kuat menghadapi kenyataan hari ini. Foodies, nah kalau sarapan itu kan kadang-kadang perut itu nggak kuat buat makan yang berat-berat. Kita cari sarapan yang nggak pakai nasi tapi tetap bikin perut kita kenyang dan kuat beraktivitas. Yuk kita cari Foodies. Wah, kalau udah ngomongin kuliner daerah Cikini mah gak ada habisnya ya. Mau pagi, siang, sore, malam tinggal dipilih aja Foodies. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih ada nggak nih buburnya? Masih banyak. Wih, coba lihat Pak. Ya. Oh iya masih banyak. Biasanya habis jam berapa Pak? Kalau lagi seperti jam 9 udah habis. Jam 9 udah habis. Untung nih pagi-pagi saya nggak Iya. telat. Mau dong Pak dibikinin satu? Boleh. Wah, bubur kacang hijau anget-anget nih ya. Emang cocok banget sih buat menu pagi-pagi. Apalagi buat Foodies yang butuh kehangatan. Wih, asik. Bubur kacang hijau gula asli Mang Aat, pelanggannya kebanyakan tuh orang-orang kantoran Foodies. Mbak sering beli bubur di sini? Lumayan Mbak. Oh, lumayan sering. Kenapa sih milihnya bubur nggak mau makan nasi? Sarapan pagi sehat dulu Mbak. Oh lebih sehat bubur ya buat pencernaan. Oke. Tuh Foodies, sebuah kesaksian ya kalau sarapan bubur kacang hijau tuh terbukti jadi penyelamat bagi kaum-kaum yang sering dapat panggilan alam di pagi hari. Kok ini porsi besar, yang ini porsi kecil nih. Iya. Nih, ini karena nggak pakai nasi, aku mau yang besar. Jadi biar kenyang. Kasih apa dulu nih Pak? Kacang hijau dulu. Kacang hijau dulu. Iya.
Aduh, tetep ya Aang mah walau sarapan bubur tetep harus kenyang dia. Ya udah nggak apa-apa sih Ang buat bekal menghadapi kenyataan ya. Oke lanjut lah foodies, kita racik-racik buburnya. Harum foodies. Ini seberapa Pak? Segini? Ya, Kebanyakan? nggak apa-apa. Oh oke, sip. Segini lah ya. Terus Ketan hitam. kasih apa? Ketan hitam. Ya. Ini gulanya asli Pak? Asli. Nggak ada campur-campuran Nggak ada. gula biang? Nggak. Gula Berarti- putih sama gula merah. Isian bubur di sini ada campuran bubur kacang hijau dan ketan hitam nih. Baru deh tuh diguyur pakai santan kelapa dan dikasih roti tawar di atasnya. Berapa nih Pak? Foodies, ini sarapan ala-ala bule pakai roti, pakai kacang hijau. Bule kuningan ya Pak ya? Ya. Oke Foodies, segini berapa Pak? Itu 10.000. 10.000 kalau porsi gede. Makasih ya Pak ya, aku Sama-sama. cobain Ini dulu. sendoknya. Oh ya, sendoknya belum. Oke, yuk. Wih, berasa sarapan ala-ala bule nih pakai roti. Menu segini banyak ya guys, harganya 10.000 aja loh. Kalau mau porsi kecil tanpa roti harganya Rp7.000 aja. Nah, receh kan? Yuk kita lanjut, kita icip nih. Foodies, nih porsiannya segini Foodies. Ini walaupun nggak pakai nasi, tetap aja kenyang karena ada rotinya segede ini juga nih. Kacang hijau, ketan hitam pakai roti. Bismillahirrahmanirrahim. Celupin ya ini rotinya ya, biar hancur. Tim bubur diaduk nih Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, creamy, udah kental Foodies. Tuh, kalau dicampur tuh enak deh Foodies. Foodies, selesai namanya bubur kacang hijau gula asli Mang Aat ini emang manisnya tuh asli dari campuran gula Jawa dan gula putih. Jadi no gula-gula biang ya Foodies. Kacang hijaunya juga dimasak sampai merekah. Jadi buburnya ini tuh kematangannya pas, tidak terlalu hancur tapi juga nggak keras. Nah ini nih ada kacang hijau sama ketan hitam. Dia itu dua jenis biji-bijian yang punya rasa yang beda. Tapi kalau dicampur gini enak. Harapan di sini nih enak Foodies. Vibes-nya tuh kayak kita tuh ngerasain street food Jakarta yang bener-bener lain dari yang lain. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang berangkat kerja. Pokoknya cobain deh makan di sini Foodies. Seru banget. Sarapan biji-bijian tuh sehat ya. Foodies, sarapan bubur kacang hijau di sini tuh nggak cuma enak aja loh, tapi si badan kita kayak berasa anget gitu. Bubur yang masih panas ditambahin campuran jahe ini nih yang bikin badan jadi mantep nikmatnya. Anget Foodies. Udah gitu suasana pagi di sekitar Pasar Kembang Cikini ini nih emang seru banget sih. Masih terasa suasananya Jakarta tempoe dulu ya Foodies alias tempo dulu. Bikin hati ikutan anget juga nih. Ada nuansa nostalgianya gitu Foodies. It's so sweet. Foodies. Roti tawar tuh. Kan emang aslinya tawar ya. Kalau dicelupin ini, dia tuh bisa kayak spons yang nyerap kuahnya. Karena ini kuahnya ini manis. Terus rasa biji-bijiannya ini meresap ke dalam sponsnya si roti tawar ini Foodies. Aduh, enak banget Foodies. Jadi nggak kerasa makan roti. Dia tuh jadi kayak ngeblend sama bubur gitu kalau udah terendam Foodies. Tapi emang harus bener-bener kerendam ya biar enak ya. Jadi kayak lembut-lembut, lumer, menyatu sama buburnya. Buat yang belum pernah rasain makan roti tawar dicemplungin ke bubur, kalian harus cobain sensasinya Foodies. Perubahan teksturnya dari padat menjadi lembek bikin rotinya ini tuh menyatu banget sama lembutnya bubur kacang hijau. Wih, lumer-lumer lembut nikmat gitu deh. Buat yang mau cari Mang Aat, ini jualannya di depan Pasar Kembang Cikini ya Foodies. Tapi kalau datangnya di atas jam 9 ya jangan harap masih kebagian karena biasanya jam 9 udah habis ludes. Sering beli bubur sini Pak? Baru kali ini. Gimana Pak? Ya, Enak? enak. Sarapannya suka nasi atau bubur Pak?
Tergantung. Bukan Oh, lagi. bisa makan campur. Oh, campur-campur. Lagi kepengen bubur aja ya? Oke. Nggak salah lah pokoknya ya kalau bubur Mang Aat ini tuh diburu sama banyak orang, terutama karyawan-karyawan kantor sekitaran Cikini. Udah rasanya nikmat, harganya ramah banget di kantong, receh banget dong foodies. Foodies, ini kenyang, mantap, murah, di badan anget, di perut anget. Pokoknya foodies di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Mantap. Cikini ke gondang dia asik. Foodies, bukan cuma lagunya aja nih yang lagi viral. Di dekat stasiun Gondang Dia ada jajanan yang gak kalah viral juga loh. Iya, saking ramenya dari awal buka sampai mau tutup, abangnya gak dikasih istirahat sama sekali. Goreng terus bang, nonstop. Soalnya kalau berhenti bakal didemo nih sama pelanggan yang udah ngantri panjang tuh. Semangat ya bang. Oke foodies, ini dia nih cireng isi yang lagi viral banget di daerah Gondang Dia. Lihat, ini seharinya hampir 2000 piece yang kejual. Kita langsung tanya ke dalam, let's go. Eits, jangan salah, jumlah segitu masih bisa nambah loh. Begitu stok cirengnya hampir habis, tapi yang beli masih banyak ya. Tinggal minta kirimin stok lagi deh tuh dari rumah produksinya. Wih, emang boleh ya bang jualan seniat itu? Ini ngomong-ngomong bukanya jam berapa nih bang? Buka kita dari jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam berapa? Sekitaran sampai setengah 9. Sampai setengah 9. Tapi kira-kira nih habisnya jam berapa nih bang? Kalau habis biasanya jam 8-an. Widih, jam 8 udah habis foodies. Ada dua varian isi nih cirengnya foodies. Ada cireng dengan isi ayam pedas dan cireng dengan isi keju. Tapi ini gimana cara bedainnya ya? Kok kelihatan sama aja gak sih? Kalau yang dari mentah kita nggak bisa bedain juga, tapi kalau udah matang dia kelihatan bedanya. Oke, jadi kalau udah digoreng baru kelihatan yang mana keju, yang mana ayam. Dalam satu kali besar ini bisa menggoreng puluhan cireng nih foodies dan dijamin matangnya merata kok. Asal saat menggoreng minyaknya benar-benar udah panas ya. Dan sesekali diaduk foodies biar cireng yang paling bawah itu nggak pakai gosong. Bang, lihat tuh. Antriannya panjang banget ya bang ya. Jadi saya boleh ngantri apa langsung di sini bang? Boleh di mana aja. Boleh di mana aja katanya. Kalau yang ngantri di sebelah sana udah panjang banget. Tapi kalau misalnya ini karena ngebantuin ngegoreng langsung di sini aja foodies. Proses goreng ini cukup 5 menit aja. Pokoknya sampai cirengnya kelihatan agak menggembung gitu ya foodies dan smells good. Nah cakep deh tuh, kayaknya cireng isi yang abai goreng udah matang semua foodies. Oke, saatnya kita tiriskan. Terus lanjut deh tuh ke step seasoning alias pemberian bumbu-bubuknya. Mau yang gurih, pedas, atau balado? Tinggal pilih sesuai selera ya. Kamu suka yang mana? Oke, ini foodies udah mateng, udah dicampur sama bumbunya. Kayaknya kalau cuman makan ini doang kurang. Kita cari lagi seputaran sini biar makin mantep, biar makin banyak. Let's go. Di pintu selatan stasiun Gondang Dia masih ada nih jajanan yang gak kalah ramainya foodies. Salah duanya ini nih cilor dan Thai tea yang bungkusnya mirip kayak yang ada di Thailand. Ih, unik ya. Oke foodies, jajanannya udah ada di sini nih. Ada Thai tea, ada cilor, ada cireng isi. Mantap. Kita cobain satu-satu nih foodies. Yang pertama kita cobain itu. Waduh, wangi banget nih. Ini cilor foodies. Foodies, ini renyah. Si acinya itu dikirain tuh agak alot, ternyata enggak. Setelah digoreng kriuk-kriuk. Nah ternyata dicampur sama makaroni juga jadi maklor. Lihat. Acinya anti bau apek-apek lah foodies. Meski jajanan kaki lima tetep dong pilihan bahan yang gak asal-asalan. Rasanya pedas, manis, ada asinnya. Ada rasa jagungnya juga. Ternyata bumbunya tuh tadi dicampur pedas, bumbu asin dan juga ada bumbu jagungnya ternyata foodies. Telurnya kerasa banget nih. Waduh. Buat harga udah pasti receh banget loh foodies, makan receh gitu loh. Harga cilornya cuma 5.000 aja. Wih, ini sih sebanding ya sama ukuran dan kualitas bahan cilornya foodies.
udah agak pedas. Kita coba ini, Thai tea-nya nih. Lihat. Sekilas kayak gorengan, tapi jangan salah pas dibuka nih. Oh, ini dalamnya Thai tea foodies. Kita langsung tancep nih pakai sedotan nih. Nah foodies, aslinya kalau di Thailand tuh cuma plastik doang sama sedotan, langsung dicolok nih. Wih. Wah, pecah nih rasanya nih. Creamy, Thai tea-nya mantep banget, susunya berasa, creamernya berasa. Aduh, manis ya, mantep. Harga Thai tea dari Thai Yo ini juga masih bersahabat banget sama kantong kaum mendang-mending. Foodies cukup bayar 10.000 aja buat yang varian originalnya, asik kan? Nah terakhir nih yang jadi gongnya, cireng isi viral stasiun Gondang Dia. Wah, foodies, ini dia yang kita nanti-nanti nih, cireng isi nih. Ini yang original dan ini yang udah dicampur nih foodies. Kita cobain nih, yang original dulu. Teksturnya tuh kriuk, di dalamnya tapi chewy, dan ini lihat tuh, ada ayam pedas di dalamnya. Aduh. Kecil-kecil cabai rawit nih guys, seru banget ada permainan tekstur untuk jajanan serece ini ya foodies. Apalagi isian ayam pedasnya tuh juga sebanyak ini. Kayaknya makan cireng isi ini gak cukup satu deh, soalnya nagih banget. Nah ini nih yang keju nih, bentuknya sama, tapi rasanya beda. Kita cobain dulu. Keju mozzarella-nya mantap foodies. Kalau yang keju rasanya asin dan gurih, tapi kalau yang ayam ini karena isinya ayam pedas dan ini nih crunchy dan ayam pedasnya juga nih. Pedas asin foodies. Tanpa dikasih bumbu aja, cireng isi ini udah strong banget emang rasa gurih dan pedasnya. Suiran ayamnya juga masih moist gitu foodies, nggak kering apalagi keras. Tapi kayaknya makin lazis sih kalau icip yang udah dikasih bumbu kali ya. Pecah di mulut, kriuk, udah masuk mulut, ada rasa ayamnya, ada cuinya dari aci jabal, lihat tuh. Ini lebih berasa karena dikasih bumbu pedas sama asin. Kalau original flat, tapi kalau udah masuk mulut, waduh pecah banget rasanya, mantep. Kalau lebih suka yang gurih asin pedas, udahlah cobain aja cireng isi kejunya pakai bumbu pedas foodies. Dijamin bikin kamu nggak bisa berhenti makan. Nah kalau kurang kenyang, makannya pakai nasi ya. Canda, bercanda. Oh iya, harganya 5.000 dapat 4 cireng nih foodies. Wow, udah lazis receh pula. Masa iya nggak mau borong? So, nunggu apa lagi foodies? Oke foodies, buat kalian yang mau cobain street food dan jajanan banyak ini adanya di stasiun Gondang Dia, ada di pintu selatan dan di sini nih pintu utara. Kalau mau nyari cireng adanya di pintu utara nih, lihat. Ada cireng, ada chiller dan ada Thai tea. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh. Lanjut makan foodies, mantep. Foodies, warung sederhana ini cuma punya satu menu utama. Yes, tapi soal penjualan, nggak main-main, bisa laku lebih dari 300 porsi dalam sehari. This is it, warung keong legendaris di kota Purwokerto yang terkenal dengan bumbu rempah-rempah. Wadidaw, kalau dilihat dari keong yang gede-gede kayak begini emang nampol abis ya. Highlights kayak kita kepoin di keong Bulani yang udah ada sejak tahun 90 alias udah berusia 33 tahun. Wih, udah lama banget nih. Foodies, ini dia nih, keong masak Bu Lani yang ada di kota Purwokerto. Wah, ini adalah keong legend yang katanya memiliki banyak khasiat. Pas banget nih ya. Yuk kita kepoin. Halo Ibu. Wah, dengan Ibu Laninya langsung? Ya. Oke, ini Bu Laninya langsung nih Foodies. Bu, saya mau pesan, itu keongnya itu keong apa sih jenisnya Bu? Oh, keong hitam, keong sawah. Oke, ini Foodies sama saya pengen pesan, cuman pengen kepo nih cara bikinnya seperti apa. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oh, di dalam prosesnya? Oke, let's go Foodies.
Wah, asik nih Dan, bisa lihat langsung proses masak keongnya ya. Yuk. Keong-keong ini foodies selalu dibeli langsung dari sawah. Dijamin selalu fresh alias nggak pernah dipendam. Dan yang pasti sebelum diolah, keongnya sudah melewati proses rendam selama 12 jam untuk menghilangkan kotorannya. Ini Mas keongnya nih. Wah, ini Asli, keongnya nih, Pak. nah, dari sawah asli. Lihat nih foodies, banyak banget. Wah, Pak, ini keongnya manennya kapan ini? Oh, semalam. Semalam. Oh Semalam. gitu. Ini baru diambil gitu dari Semalam. sawah berarti ini ya. Tuh foodies, lihat deh penampakannya udah bersih banget ya. Gak usah ragu dan gak usah bimbang, dicucinya sebanyak 5 kali sampai bersih sisi ke bagian terdalam dari keongnya. Oke nih Dan, sekarang langsung kita masak aja yuk. Kelihatannya kuah bumbunya udah mendidih tuh. Wah, ini wajannya tuh udah gede banget karena masaknya ini berapa kilo sih Pak ini Pak? Ini kurang lebih 10 kilo. Kurang lebih 10 kilo. Wah, banyak banget. Ini lihat tuh ya. Ini bumbunya itu udah dimasak karena masaknya katanya agak lama. Berapa nih Lama. masnya berapa lama 3 jam. biasanya? 3 jam. Waduh, lama banget dong. Udah keburu lapar ini nanti. Sabar Dan, emang masak keong nih kayak kudu lama agar isiannya itu matang sempurna hingga bagian ke dalam-dalamnya. Bumbu untuk masak keong ini lumayan banyak nih foodies, mulai dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, kunyit, daun salam, dan masih banyak lagi. Udah kebayang gimana nikmatnya nggak sih foodies? Oke, langsung ya Pak. Yuk Pak. Bismillah. Nih foodies, kita langsung masukkan keongnya. Wah. Terus Aduk-aduk. baru diaduk-aduk lagi. Lihat tuh. Sampai sore gitu ya. Aidan diaduk-aduk biar bumbunya merata sempurna ya. Bermula jualan di bulan suci Ramadan pada tahun 90, ternyata nggak disangka-sangka penggemarnya banyak banget foodies. Akhirnya Bulani pun memutuskan untuk jualan setiap hari hingga sekarang. Keren Bu, viral dari mulut ke mulut dan banyak yang posting di medsos bikin keong Bulani ini diserbu sama para pelanggan dari luar kota juga foodies. Tapi kalau dilihat dari bentuknya yang kaya akan bumbu ya wajar sih ya, emang karena beneran endes punya ini lazis. Wah, ini keongnya udah masuk ke wajan, wanginya sama menggugah selera foodies buat segera dimakan. Aduh, tapi sayang banget nih Pak, ini kan 3 jam. Aduh, lama banget dong saya nunggunya nih. Tapi ada matang. Oh, udah ada yang matang? Udah siap, ada. Oh, udah siap. Ada. Yang mana tuh? Ini udah siap, Wah, ini. berarti aku Bisa nggak perlu dimakan. nunggu 3 jam ya foodies ya. Ini udah ada yang matang nih, lihat tuh. Wah, warnanya coklat kehitaman, menggugah selera banget. Ya wes lah kalau gitu, aku pesen sama pakai nasi putih deh biar enak. Iya. Oke ya Pak. Oke, kita tunggu di meja ya foodies. Let's go. Lapar banget. Aidan langsung aja tuh kamu santap-santap yuk, kayaknya beneran gak bisa dikit deh nih. Denger-denger nih ya, you know what, keong Bulani ini tuh emang bikin nagih. Satu porsi keong Bulani ini harganya cuma 15.000 aja. Wah, murah meriah banget ya di kantong alias receh foodies. Pokoknya kalau kalian ke Purwokerto jangan lupa mampir kemari. Bukanya setiap hari dari jam 10 pagi hingga sehabisnya foodies. Lihat. Dalamnya kayak begini. Ini benar-benar udah mateng ya foodies ya, karena udah 3 jam. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini benar-benar kayak akan bumbu. Jadi wangi kunyit lengkuas itu benar-benar udah meresap sempurna di dalam keongnya. Tuh. Makanya tadi kata bapaknya ini tuh ini lihat ya, kayak dibolongin sedikit di bawahnya biar bumbu-bumbunya itu bisa meresap ke dalam keongnya, jadi meresap ke dalam isiannya langsung. Perpaduan rempah-rempah plus cabai merah yang menyatu sempurna dengan isian keongnya itu benar-benar mampu menciptakan rasa yang aduhai. Ini endul serendul guys, rasanya di lidah. Pedas asin gurih plus sedikit pahit dari keongnya itu tuh foodies tapi beneran bikin nagih. Gak bisa dikit nih kayaknya. Sip lah kalau gitu, sekarang cobain dong tuh kalau pakai nasi putih gimana rasanya. Oke, ini nasinya udah aku campurin kuahnya, keongnya juga kita campurin. Kira-kira gimana ini rasanya foodies? Nih langsung aja. Wah, ternyata pakai nasi, menurut aku ini cocok banget.
Tekstur keongnya yang lembut ditambah dengan nasi putih anget, menjadi perpaduan yang nyata sempurna lazisnya. Apalagi kuahnya foodies berasa makan gulai nih, tapi ini rempahnya lebih medok ya, alias lebih berasa bumbunya. Ya wes tak, kalau gitu buat kamu yang mau cobain capcus langsung aja datang ya ke Keong Masak Bulani yang ada di Jalan Kauman Lama di nomor 31 Kota Purwokerto. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.